Oke, selamat datang di channel Harmony Coffee Beans. Jadi, perkenalkan, nama gue Rasif. Dan di konten pertama kita kali ini akan membahas terkait brewing chart. Jadi, sebelumnya disclaimer, ini gue dari apa yang udah pernah gue baca. Nanti silakan kalau ada pro kontra, karena sepertinya isunya lumayan sensitif di kalangan eh, komunitas-komunitas manual brew, home brewer. Kayaknya ini jadi isu yang sensitif karena eh, belakangan juga masih banyak perdebatan lah terkait dengan rasa-rasa yang ada di kopi. Jadi di sini gue akan bahas dari beberapa jurnal yang ada. Jadi berangkat dari poin yang pertama, sebenarnya brewing control chart itu kan sudah ditemukan tahun 1950-an ya, tepatnya 1959 oleh Lockhart. Jadi bisa dilihat chartnya. Jadi kalau di tahun 1950 itu sudah dikeluarkan terkait chart brewing yang menunjukkan di mana tingkat brewing kita itu yang ideal. Jadi kalau lihat dari extraction itu di persen 18 sampai 22%, dan untuk dari total dissolved solidnya itu di angka 1,15 sampai 1,35%. Jadi di range inilah yang dikatakan disepakati oleh Lockhart itu sebagai eh, minuman atau kopi yang sudah di brew secara ideal. Jadi kalau dilihat dari TDS, semakin tinggi TDS itu korelasinya ke tingkat kekuatan kopinya atau semakin strong lah rasa kopinya. Kemudian kalau sebaliknya akan terasa di sini tulisnya weak ya. Jadi rasa kopinya mungkin watery segala macam itu ada di bagian weak. Kemudian kalau dilihat dari extraction, yang di kiri itu mungkin arahnya lebih ke underdeveloped atau sour. Kemudian yang kanan semakin tinggi extraction yieldnya itu arahnya ke bitter atau pahit. Jadi di tahun 1950 itu udah dikeluarkan terkait brewing chart, udah dijelaskan. Kemudian setelah jalan beberapa waktu ada penelitian lanjutan. Jadi ini di riset oleh Scott Frost kalau nggak salah namanya. Jadi di tahun 2020 itu dia mengambil data persepsi rasa yang dirasakan, intensitinya seberapa besar terhadap TDS dan extraction yield tadi. Jadi kalau bisa dilihat rasa-rasa kayak asam, sourness, citrus flavor itu cenderung akan lebih intens ketika TDS-nya tinggi dan extraction yield-nya rendah. Nah, berbanding sebalik dengan bitterness, bitterness itu akan teridentifikasi dengan mudah intensitas tinggi itu ketika extraction yield-nya tinggi dan juga TDS-nya tinggi. Jadi ada di kalau lihat di brewing chart dia ada di kanan atas. Dan ada juga sweetness. Nah, ini sweetness ini ada di bagian kiri bawah atau bisa dibilang TDS-nya rendah, extraction yield-nya juga rendah. Jadi di tahun 2020 semua persepsi rasa itu semua dikategoriin dan dicari intensitas hubungan terhadap TDS dan extraction yield. Jadi nanti akan dicantumkan di bawah ya, di link terkait ada yang mau baca jurnalnya yang lebih detail, semua di kategori klasifikasi semua ada di sana. Kemudian di tahun 2023 dengan orang yang sama, jadi Scott Frost coba mendevelop lagi dan klasifikasi lagi. Jadi secara umum itu ada 3 jenis customer di kopi ya. Jadi customer 1 ini orang-orang yang mencari sweetness di sebuah kopi. Tapi sweet ini dikasih tanda petik juga karena memang sweet ini bukan karena ada kandungan sugar atau glukosa. Ya. Jadi eh, intensitas untuk sweet ini bukan karena ada kandungan glukosa atau hal serupa ya. Jadi karena memang ketiadaan bitter dan sour ini. Makanya orang berpersepsi rasa-rasa yang diseduh dengan TDS rendah dan extraction yield juga rendah itu masuk ke kategori sweetness. Jadi masuk ke consumer 1. Jadi ada kategori consumer 1 itu yang suka di bagian sweetness. Kemudian ada juga consumer 2. Jadi ini untuk pasar-pasar atau market yang suka rasa-rasa acid, sour, asam, terus ada citrus, jeruk, sejenis jeruk, kemudian ada berry, dried fruit, semua tuh ada di bagian
kiri atas atau masuk ke klasifikasi consumer 2. Jadi ini eh, kopi yang diseduh dengan tingkat TDS tinggi dan extraction yield-nya rendah. Jadi perbedaannya tadi dengan yang sweet, di sini TDS-nya tinggi, walaupun sama-sama extraction yield-nya di angka mungkin 15 sampai 18. Dan yang terakhir, consumer 3 itu adalah orang memang yang suka arahnya mungkin di bitter dan black tea yang bersinggungan ya. Jadi untuk ekstraksi tinggi itu rasa-rasa yang mungkin muncul adalah black tea, kemudian ada bitter, roasted, rasa gosong-gosong itu earthy, burn, ash itu semua masuk di ekstraksi tinggi. Tinggal nanti disesuaikan kalau memang arahnya lebih ke sukanya yang teh bisa diturunin TDS-nya atau diperkasar gilingannya. Kalau mau yang bitter, roasted itu bisa dibikin gilingan lebih halus. Jadi secara umum memang seperti itu. Detailnya itu kita anggap aja biasanya ada di tengah. Untuk mengincar sesuatu yang lebih tinggi extraction yield-nya itu bisa menaikkan suhu dan juga memperhalus gilingan. Tapi ke kita mau mencari arah-arah sour, kita brew misalnya ada di sini, kita mau yang lebih sour lagi, yang lebih buah-buahan, lebih jeruk, lebih berry, itu bisa diperkasar gilingannya atau diturunkan suhunya. Jadi secara umum seperti itu. Mungkin untuk video kali ini cukup. Kalau ada yang ingin didiskusikan boleh komen di bawah. Itu aja dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.